Dalam kondisi seperti di Indonesia ini, siapa yang berhak melakukan iqamatul hujjah? Tetap penguasa. Kan penguasa itu walaupun jahil, walaupun nggak tahu apa-apa tentang tafsir, tentang hadis, kan ada yang beliau sikoi. Ambil contoh misalnya MUI atau DEPAK, ya kan? Nah, misalnya penguasa kita, presiden kita mendengar ada seorang muslim yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namanya Suparjo misalnya, ya kan? Nah, ada tuh. Kan jelas sebodoh-bodohnya seorang muslim kan tahu ini salah. Sementara dia nggak punya hujah kan, karena nggak belajar. Dia minta tolong sama MUI. Mungkin 2 orang, 3 orang, ya kan, untuk memanggil si Suparjo ini. Berikanlah hujah, begini, ya kan? Mudah-mudahan tobat dia. Kalau dia tobat, selesai. Dirangkul sebagai sesama muslim. Nggak mau tobat? Bapak berarti siap kami bunuh. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik kami dibunuh. Bunuh. Dan umumkan ini kafir. Jangan dimandikan, jangan disolati, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, sama dengan Ja'ad bin Dirham tadi. Gitu. Jadi tetap nggak boleh saya, nggak boleh antum. Ya, nggak boleh ustadz-ustadz, kiai-kiai yang memang tidak berhak untuk membunuh. Jadi fitnah kan? Walaupun organisasi massa besar, taruh Muhammadiyah, NU, Iqamatul Hujjah, tetap saja difitnah. Dan pasti cacian, makian, bahkan penentangan, demo, segala macam, mungkin perang saudara. Kalau pemerintah kan tidak, sah pemerintah. Pemerintah kan berhak menghukumi. Gitu ya. Jadi tetap harus penguasa. Kalau tidak, ya sudah. Maka saya katakan tadi, udah nggak usah iqamatul hujjah, sebetulnya dia sudah kafir apa belum, sebetulnya dia sudah kafir apa, nggak usah. Nggak usah kita membahas, menghukum, bahwa ucapannya sudah ucapan kafir, perbuatannya sudah perbuatan kafir. Bahwa dia sudah kafir atau belum, kita tidak usah. Ya. Tentang kisah pengemis Yahudi yang buta yang disuapi oleh Rasulullah, ini tidak sahih. Ya. Tidak sahih kisah-kisah seperti ini. Kita tidak boleh megang riwayat yang tidak sahih. Walaupun bagus, walaupun dahsyat, walaupun membela Rasulullah dengan cara yang keliru, tentu tidak boleh kita ikuti. Kenapa yang meyakini sifat 20 Allah dan meyakini Allah tidak bertempat dianggap sesat? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasi sifat Allah itu 20. Kenapa dia membatasi? Ya sesat lah. Ya kan? Ya sesat. Sesat itu belum tentu kafir. Sesat ini. Kafir nanti dulu. Gak boleh sembarangan kita mengucapkan kafir. Ya. Jelas salah. Sekarang begini, nama Allah itu ada berapa? 99 kan? Nama Allah yang 99 itu berikut sifatnya apa tidak? Otomatis sifatnya apa tidak? Iya kan? Berarti dari situ aja kita udah tahu jelas bahwa minimal Allah memiliki sifat 99. Kenapa 20? Gitu. Nah, sifat 20 itu Ar-Rahman dikemanain? Ar-Rahim dikemanain? Apa itu bukan sifat Allah? Ya. Memang Ar-Rahman itu nama, Ar-Rahim itu nama. Tapi apa tidak berikut sifat? Kan berikut sifat. Sesat. Ya. Termasuk yang mengatakan Allah tidak bertempat berarti tidak di atas arsy kan? Kalau di atas arsy kan ya tempat, di satu tempat. Ya sesat lah. 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, berarti kan di sebuah tempat. Bukan di arsy-nya, di atasnya, bukan menempel ya. Jangan dibayangkan menempel, duduk, berarti Allah disangga oleh arsy, keliru.
Keliru besar itu. Allahu ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu ba'in. Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya, termasuk terpisah dari ars. Tapi berada di atas ars. Entah berapa juta kilometer antara ars dengan Allah. Nah, di atas Allah itulah tidak ada apa-apa. Laisa fauqahu syai'. Tidak ada apa-apa di atas ars. Segala sesuatu itu di bawah Allah. Di atas Allah tidak ada apa-apa. Itu makna bahwa Allah itu Az-Zahir. Apa hukum mengerok habis kumis? Bid'ah. Bid'ah. Imam Malik yang membedakan. Ya. Dan banyak riwayat para sahabat itu berkumis. Hanya jangan melebihi bibir. Ya. Jangan apa istilahnya? Jangan isbal ya kumisnya ya. Nah, isbal itu melewati bibir. Celana sarung jangan isbal, kumis juga jangan isbal, ya. Kan ada riwayat orang yang mencaci maki Umar. Umar sambil dengerin cacian makian itu sambil melintir-melintir kumisnya. Kumisnya dipelintir-pelintir. Kalau beliau mengerok habis kumis tentu nggak bisa dipelintir-pelintir. Ya kan? Ada riwayat itu. Apakah salat subuh, maghrib, dan isya tetap jahar walaupun munfarid? Ya. Ya. Jadi jahar dan sirnya salat tidak ada hubungannya dengan jamaah atau tidak jamaah. Jamaah atau tidak jamaah, kalau duhur asar ya sir. Tadi kan kita salat berjamaah, duhur sir kan? Jamaah atau tidak jamaah, kalau maghrib isya subuh ya jahar. Gitu ya. Bagaimana seorang ayah yang selalu meminta uang pada anak perempuannya dan menargetkan apakah anak perempuannya itu punya uang, punya penghasilan, mungkin dagang? Kalau iya, berhak. Kan dalil anta wa maluka li abik, engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu. Engkau di sini kan laki-laki. Apakah khusus laki-laki? Tentu tidak. Kan kita kembali kepada kaidah. Ketika Nabi Allah dan Rasulnya berbicara tentang seorang laki-laki, perempuan masuk di situ. Ketika Rasulullah berbicara kepada seorang wanita, laki-laki masuk di situ. Kecuali ada dalil lain. Nah, ketika tidak ada dalil lain, ya sama. Maka perempuan pun begitu. Anti wa maluki li abik. Engkau berikut hartamu milik ayahmu, milik ibumu. Maka seorang wanita yang hartanya diambil oleh ayahnya, diambil oleh ibunya, wajib mengikhlaskan. Gitu. Anaknya ya, bukan mantunya. Kalau mantunya tentu berbeda. Kan anak bukan mantu, mantu bukan anak. Maka kan disebut mantu. Kalau sama, sebut aja anak. Ya kan? Disebut mantu, disebut mertua. Karena mertua dengan orang tua beda. Anak dengan menantu beda. Ya. Nah, kalau dia tidak berpenghasilan, dia hanya ibu rumah tangga, uangnya dari suami, dan diberikannya mungkin juga pas untuk belanja sehari-hari, ya tentu ya tidak bisa. Mau diambil apanya dia nggak punya, ya. Kecuali suaminya kaya raya diberi uang belanjanya nyisa banyak dan suaminya sudah mengikhlaskan, ini lain lagi. Ya. Intinya yang boleh diambil adalah harta anaknya, bukan menantunya. Apa hukum pedagang yang menggabungkan donasi dengan transaksi penjualan dalam satu akad? Saya tidak tahu ya, tapi lebih selamat jangan. Lebih selamat jangan. Kalau toh mau begitu, jangan dibicarakan. Ini kan lebih ikhlas ya. Ini lebih ikhlas. Jadi nggak usah banyak, misalnya 2% dari keuntungan saya langsung masuk ke pembangunan masjid misalnya.
akan lebih baik nggak usah diumumkan. Gitu. Kalau diumumkan, ya saya tidak berani mengharamkan ya. Tapi jelas berisiko itu, terutama keikhlasan kita. Ya. Tentu itu baik kan? 2% dari keuntungan masuk masjid, masuk pesantren, sebuah kebaikan. Tapi akan lebih baik tidak dibicarakan. Apa hukum jika membatalkan pesanan dan dikenakan denda? Bisa, karena nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan ya. Karena kan mungkin rugi kita. Makanan sudah dibikin, semua sudah tiba-tiba dibatalkan. Nah, siapa yang menanggung kerugian ini? Nah, maka boleh dengan perjanjian. Jika pemesan membatalkan, maka dikenakan denda 500.000 misalnya. Ini tidak riba. Beda dengan denda atas keterlambatan bayar hutang. Ini lain lagi. Jauh. Kalau itu kan ada dalil khusus. Dilarang mengambil keuntungan dari sebuah piutang. Maka ketika kita punya piutang, entah 5 juta, entah 50 juta, entah 1 miliar, tapi piutang judulnya, bukan mudharabah bagi hasil ya. Kok kita mendapatkan keuntungan? Itulah riba. Ainur riba. Kalau ini kan bukan utang piutang. Ini jual beli. Ya. Atau seperti DP lah ya, nah, kasih DP dulu, misalnya 5 juta dulu. Nah, dengan perjanjian, jika Bapak membatalkan beli rumah saya, hilang ya DP, boleh tanda tangan. Gitu. Sebab kalau DP ini tidak boleh hilang, ya buat apa DP itu, ya kan? Buat apa? Justru DP itu maksudnya seperti itu. Kan dia sudah terikat. Nggak boleh jual ke yang lain. Kenapa yang sini nggak diikat? Gitu ya. Maka boleh. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.